Wih bagus nih, kita cerita tentang kelanjutan komunitas Kristen kecil itu di Pulau Ya. Setelah Titus dan temannya pergi dari pulau itu, komunitas yang dulu cuma beberapa keluarga aja mulai berkembang dengan cepat loh. Mereka yang dulu hanya belajar ajaran dasar dari utusan terdampar tahun sebelumnya, sekarang punya pemahaman yang lebih jelas tentang doktrin gereja setelah didengarkan penjelasan dari Titus tentang keputusan konsili. Mereka mulai mengajak tetangga dan saudara mereka untuk belajar tentang Yesus, dan karena sikap mereka yang baik dan penuh kasih, banyak orang yang mau masuk agama Kristen. Tak lama kemudian, jumlah mereka tumbuh dari puluhan jadi ratusan orang. Mereka bahkan membangun sebuah gereja kecil dari batu dan kayu lokal yang jadi pusat kegiatan mereka, bukan hanya buat beribadah, tapi juga buat tempat belajar dan membantu sesama yang kesusahan. Yang kerennya lagi, mereka tidak hanya berkembang di pulau aja. Beberapa orang dari komunitas itu yang bekerja sebagai nelayan atau pedagang mulai menyebarkan ajaran Kristen ke pelabuhan-pelabuhan sekitar ketika mereka pergi berdagang. Mereka cerita tentang pengalaman mereka bertemu Titus dan bagaimana iman mereka membantu mereka menghadapi kesulitan hidup di pulau yang terkadang sulit aksesnya. Beberapa tahun kemudian, ketika ada utusan lain dari Roma yang lewat di daerah itu, mereka sangat terkejut karena menemukan komunitas Kristen yang sudah cukup besar dan teratur di pulau yang dulu dianggap terpencil. Uskup dari kota terdekat bahkan mengirim seorang imam khusus buat tinggal di pulau dan membimbing mereka lebih jauh lagi. Sampai sekarang, meskipun pulau itu sudah menjadi bagian dari negara tertentu dan ada banyak perubahan zaman, komunitas Kristen sana masih ada loh. Mereka masih menyimpan cerita tentang bagaimana dulu ada utusan dari Roma yang terdampar dan kemudian datang lagi Titus yang membawa pesan penting dari Paus. Bahkan gereja mereka yang dibangun dulu sudah direnovasi berkali-kali, tapi mereka selalu menyimpan sebuah batu kecil yang dianggap sebagai bagian dari gereja pertama mereka, sebagai kenang-kenangan akan awal mula perjalanan iman mereka. Bahkan ada tradisi khusus setiap tahunnya, mereka akan mengadakan perayaan kecil untuk mengenang kedatangan Titus dan bagaimana dia tidak hanya menyampaikan surat dari Paus, tapi juga memberikan harapan baru buat komunitas mereka yang kecil itu. Keren banget kan bagaimana sebuah pertemuan yang tidak sengaja bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Kamu penasaran gak sih sama bagaimana mereka menghadapi tantangan di zaman sekarang agar komunitas mereka tetap kuat dan lestari? Kita lanjut cerita tentang bagaimana komunitas kecil itu bisa tetap kuat sampai sekarang. Bayangin aja ya, dari dulu sampai sekarang mereka pasti menghadapi banyak tantangan banget, mulai dari perubahan politik, perkembangan zaman, sampai masalah yang datang dari dalam komunitas sendiri. Pertama, waktu Perang Dunia dan beberapa konflik daerah yang terjadi beberapa dekade yang lalu, pulau itu sempat jadi daerah yang terpengaruh. Banyak orang yang harus pergi dari pulau buat mencari tempat yang lebih aman, termasuk sebagian anggota komunitas Kristen. Tapi mereka punya cara cerdas loh, mereka membuat buku catatan kecil yang berisi sejarah dan ajaran mereka, yang disimpan oleh beberapa keluarga tua. Mereka juga sepakat bahwa setiap keluarga yang keluar harus tetap menjaga hubungan dan mengajarkan nilai-nilai iman kepada anak-anak mereka. Jadi meskipun mereka tersebar, komunitas mereka tidak putus. Kemudian, ketika zaman mulai berkembang dan teknologi datang ke pulau itu, ada listrik, telepon, bahkan akhirnya internet, mereka punya tantangan baru. Banyak anak muda yang mulai penasaran sama gaya hidup kota dan terkadang lupa sama tradisi mereka. Nah, para pemimpin komunitas tidak melarang mereka belajar hal baru tapi malah mengadaptasikannya. Mereka bikin grup online buat komunikasi antar anggota, mengunggah cerita sejarah mereka jadi video yang menarik, bahkan membuat konten tentang ajaran Kristen yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi anak muda jadi lebih tertarik dan mau belajar tentang akar mereka. Masalah lain yang mereka alami adalah tentang sumber daya dan fasilitas. Karena pulau itu masih cukup terpencil, kadang sulit buat mendapatkan uskup atau pendeta yang bisa datang secara teratur. Nah, mereka mengembangkan sistem di mana beberapa anggota yang sudah belajar cukup banyak tentang ajaran gereja bisa menjadi pemimpin ibadah sementara, dan mereka tetap menjaga komunikasi dengan gereja utama di kota terdekat melalui telepon atau video call. Mereka juga bekerja sama-sama warga lain di pulau, baik Kristen maupun yang beragama lain, buat membantu sesama, seperti membangun sekolah atau klinik kecil. Jadi mereka bukan hanya dikenal sebagai komunitas Kristen tapi juga sebagai bagian penting dari kehidupan pulau itu. Yang paling kerennya adalah cara mereka menjaga tradisi mereka. Setiap tahun mereka masih mengadakan perayaan untuk mengenang kedatangan Titus, tapi sekarang mereka juga mengundang orang dari luar pulau bahkan dari luar negeri yang penasaran sama cerita mereka. Mereka juga menanam pohon baru setiap kali ada anggota baru masuk ke komunitas, jadi sekarang ada sebuah taman kecil yang penuh dengan pohon-pohon yang jadi simbol pertumbuhan mereka. Sampai sekarang mereka tetap kuat loh, karena mereka paham bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus bisa beradaptasi tapi tetap menjaga nilai-nilai inti yang sudah mereka pegang sejak dulu. Mereka bilang, kita kecil tapi kita punya akar yang dalam,
jadi bisa tumbuh kok meskipun ada angin dan badai. Seru kan gimana mereka bisa menghadapi semua itu? Kamu mau tahu gak sih sama bagaimana mereka mengajarkan cerita tentang Titus dan awal mula komunitas mereka kepada anak-anak muda sekarang?